Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bani Abidullah. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya bell, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yuk langsung aja, kita masuk ke pembahasannya. Nabi Daud bin Isha alaihissalam adalah sosok sentral dalam sejarah Bani Israel. Diutus oleh Allah sebagai nabi sekaligus raja. Pemerintahannya ditandai dengan kemenangan besar atas bangsa Filistin. Puncaknya adalah ketika beliau, seorang pemuda penggembala yang gagah berani, berhasil mengalahkan Jalut Goliat. Daud mendirikan kerajaan yang kuat, berpusat di Yerusalem, dan di bawah pemimpinannya, Bani Israel mencapai puncak kejayaan politik dan spiritual. Allah menganugerahkan banyak keutamaan kepada Daud. Satu, hikmah dan keadilan. Beliau dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dalam memutuskan perkara, yang menjadi fondasi keadilan dalam pemerintahannya. Dua, kitab Zabur. Beliau menerima kitab Zabur yang penuh dengan pujian, tasbih, doa, dan nasihat yang dilantungkan dengan suara yang sangat merdu. Tiga, mukjizat alam. Suara merdu beliau sedemikian agungnya sehingga gunung-gunung dan burung-burung turut bertasbih bersama beliau, tunduk pada kehendak Allah. Empat, isma kenabian. Sebagai seorang nabi, beliau diyakini oleh umat Islam terlindungi, ma'asum, dari melakukan dosa-dosa besar yang dapat merusak kemuliaan risalahnya. Meskipun hidup dalam kemuliaan dan kekayaan, Daud tidak pernah lalai beribadah. Beliau membagi hari-harinya secara disiplin. Untuk ibadah di mihrab, untuk mengajar Bani Israel, untuk memutuskan perkara di antara rakyatnya, dan untuk urusan keluarga, istri-istrinya, yang konon telah berjumlah 99 orang. Dalam struktur militernya, Daud memiliki panglima-panglima yang berani, dan salah satu yang paling menonjol adalah Uria bin Hanan al-Hiti, Uria orang Haite. Uria adalah seorang perwira yang dikenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan, loyalitasnya kepada raja, dan keberaniannya di medan perang. Pada masa tersebut, Bani Israel sedang terlibat dalam pengepungan kota Rabat di wilayah Ammon. Uria termasuk di antara pasukan elit yang dikirim ke garis depan, menanggung beban pertempuran paling berat demi keamanan kerajaan Daud. Uria memiliki seorang istri yang bernama Batsheba. Dalam banyak riwayat, Batsheba digambarkan sebagai wanita yang luar biasa cantik. Ketika Uria pergi berperang, Batsheba tetap tinggal di kediamannya di Yerusalem. Kisah sensitif ini terjadi pada suatu sore ketika Daud sedang menyendiri di istananya. Tempat ibadahnya, mihrab, konon berada di lokasi yang tinggi. Jauh dari suasana meditasi yang seharusnya ia rasakan, pandangan Daud secara tidak sengaja tertuju pada pemandangan di luar tembok. Di sana, beliau melihat Batsheba sedang mandi. Meskipun Daud adalah seorang raja yang memiliki 99 istri, pandangannya terhadap Batsheba menimbulkan gejolak hasrat dan keinginan yang mengganggu fokus spiritualnya. Beliau segera mengutus pelayan untuk mencari tahu identitas wanita itu. Ketika Daud mengetahui bahwa wanita itu adalah Batsheba, istri Uria, sang panglima perang yang sedang bertugas, konflik moral yang hebat pun dimulai. Daud menyadari bahwa wanita itu sudah bersuami. Sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa mencintai istri orang lain adalah sebuah penyimpangan. Namun, dalam riwayat-riwayat yang dipengaruhi Israeliat, disebutkan bahwa godaan dan hasrat untuk melengkapi jumlah istrinya menjadi 100 orang telah merenggut ketenangan hati Raja Daud. Dalam narasi yang paling mardut, tertolak kebenarannya oleh ulama Islam namun paling rinci dalam sumber-sumber lama. Konflik internal Daud ini dikaitkan dengan tindakan manipulatif. Daud konon mengambil putusan yang didorong oleh hasratnya. Beliau memanggil jenderal perangnya, Yoab, dan memberinya perintah untuk menempatkan Uria di posisi tempur yang paling berbahaya dan rawan kematian. Perintah tersebut dikirim melalui surat, yang ironisnya dibawa sendiri oleh Uria kembali ke medan perang. Uria, yang tidak curiga sama sekali, menyerahkan surat tersebut kepada Yoab. Taat pada perintah raja, Yoab menempatkan Uria di garis depan yang paling kritis saat pertempuran memuncak. Tak lama kemudian, kabar duka itu datang. Uria gugur dalam tugas. Setelah masa iddah, masa tunggu, Batsheba selesai. Daud pun melamarnya dan menikahinya.
sehingga jumlah istrinya kini mencapai 100. Meskipun Daud secara teknis tidak melakukan perzinaan, karena pernikahan dilakukan setelah Uria wafat dan Batsheba menyelesaikan iddah, tindakan ini sangat dipertanyakan secara etika kepemimpinan dan moral kenabian. Intrik untuk menyingkirkan Uria melalui kekuasaan dianggap sebagai dosa kecil, zalah, bagi seorang nabi, yaitu sebuah kesalahan etis yang tidak merusak kemuliaan, namun memerlukan teguran ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan hambanya yang terpilih dalam kehilafan. Teguran datang dengan cara yang dramatis, sesuai yang disinggung dalam Al-Quran, Quran Surat Syed 21-25. Suatu hari, ketika Daud sedang khusyuk dalam ibadah di mihrabnya, dua orang asing, yang kemudian diketahui sebagai malaikat yang menyamar, tiba-tiba muncul di hadapannya dengan cara yang tak wajar melalui tembok, mengejutkannya. Mereka mengajukan permohonan sengketa. Salah satu malaikat berkata, "Saudaraku ini memiliki 99 ekor domba betina, dan aku hanya memiliki 1 ekor domba betina." Dia berkata, "Serahkanlah dombamu itu kepadaku." Dan dia mendesakku dalam pembicaraannya. Daud terkejut dengan cerita kezaliman yang terstruktur ini. Dengan emosi, beliau langsung memutuskan, "Sungguh, ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta dombamu itu untuk ditambahkan kepada domba-dombanya." Daud melengkapi keputusannya dengan nasihat tentang sedikitnya orang yang adil di antara orang-orang yang berserikat. Begitu keputusan diucapkan, kedua malaikat itu menghilang. Daud seketika tersadar. Perkara domba itu adalah perumpamaan, metafora, yang tajam terhadap tindakannya sendiri. 99 domba mewakili 99 istrinya. 1 domba mewakili Batsheba, satu-satunya istri Uria. Kezaliman. Perilaku Daud yang menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk mendapatkan yang satu, padahal ia sudah memiliki banyak. Pada saat itu juga, Daud menyadari bahwa Allah sedang membenci. Kesalahannya adalah kecemburuan dalam memilih keputusan hukum Indonesia tanpa mendengarkan pilihan petunjuk dan kehilangan etika yang menyebabkan ia melupakan perbuatan orang lain. Uria di hawa nafsu. Daud segera bersujud, memohon ampunan yang mendalam dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kelemahannya sebagai manusia. Penting untuk ditekankan bahwa ulama tafsir Islam dalam upaya menjadi kemuliaan Nabi Ismail menolak keras bagian-bagian cerita yang menyebut Daud menciptakan kemuliaan secara sengaja atau terzina. Riwayat tersebut dianggap Israeliat dan pandangan Imam Nawawi. 1. Kesalahan Yudhisthira. Kesalahan utama Daud disinggung Al-Quran besar-besar. Beliau langsung menyimpulkan tanpa mengenal pihak sebuah kemuliaan yang merupakan pelanggaran kuasa pribadi. 2. Ujian kekuasaan. Peristiwa ini adalah ujian bagi seorang nabi. Apakah kekuasaan akan membuatnya lalai terhadap keadilan bagi rakyat? Bahkan dalam perkara yang sifatnya pribadi, ujian itu bukan dengan dosa besar, melainkan tentang kesempurnaan orang nabi. 3. Taubat yang diterima. Daud segera bertobat dengan taubat Allah, kembali kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, menegaskan bahwa Daud telah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisinya.